Hai leader, kita ketemu lagi di Core Class edisi yang kesekian kalinya. Hari ini kita mau bicara tentang tim lagi. Tentulah, namanya kita juga Core Class, Core Leader Club. Pasti kita akan bicara tentang gimana kita bisa memaksimalkan tim yang kita miliki. Hari ini saya punya sebuah kuadran, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar kuadran seperti itu. Kuadrannya ke atas itu tuh effort, ke sebelah ke kanan income. Dengan kuadran ini kita akan memilah menjadi 4 bagian besar orang yang ada dalam tim Anda. Oke. Berapa waktu lalu di episode yang ini kita bicara tentang tim cluster kan. Nah, sesudah kita memiliki tim yang sewarna, kurang lebih warnanya sama, tapi teman-teman tidak berakhir di situ. Teman-teman harus bisa memilah lagi menjadi yang kita mau bahas hari ini. Tim member kita itu terdiri jadi 4 bagian. Dan kita lihat bagian mana yang akan nolong teman-teman untuk bisa mendapatkan kontribusi yang lebih baik lagi. Oke? Kita masuk kuadran pertama ya. Kuadran pertama itu isinya effort-nya sedikit, income-nya sedikit. Effortnya di bawah sini, income-nya ke bawah sini. Ya, itu kalau menurut istilah saya, mereka adalah kita sebut ghost, hantu, ya kan? Orang-orang yang beginian tuh yang datang, terus tiba-tiba nggak ada. Disuruh meeting, nggak meeting. Tiba-tiba ada. Orang-orang yang beginian lah, yang kalau dengan bahasa kekinian kita akan dengan istilah ghosting. Perlahan-lahan dia akan menghilang. Ya, orang-orang ghost seperti ini. Effortnya sedikit, suruh ngapa-ngapain enggak, income-nya otomatis. Suruh beraktiviti, mimpi lah ya. Ke kantor, ya kadang-kadang, gitu kan. Ya, seperti itu. Yang kedua, teman-teman, effortnya masih kecil, tapi income-nya gede. Wah, ini luar biasa nih. Effortnya kecil, tapi income gede. Profesi apa itu? Penjudi. Ya kan? Penjudi. Effortnya kecil, tapi gede. Orang itu nggak ngapa-ngapain, tapi closing. Effortnya nggak terlalu besar, tapi closing. Happy nggak? Nggak really happy kalau saya sih. Karena orang begitu mental dia, mental keberuntungan. Mental dia, iya siapa tahu. Mental dia nyoba-nyoba gitu kan. Nyoba-nyoba berhasil, iya. Tapi apakah dia berhasil terus-terusan? Itu pertanyaan berikutnya. Sedangkan Anda akan melit tim. Sedangkan income Anda tentu dari operating team. Kalau diisi sama yang begini, yang kebetulan, kapan Anda bisa memproyeksi kemampuan atau passive income yang Anda miliki? Susah kan memprojectionnya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, effortnya gede, income-nya kecil. Nah, kalau saya akan perkenalkan sebuah istilah namanya socialite. Ya, effortnya gede, gede banget. Tiap kali meeting hadir. Ya kan, activity hadir effortnya, tapi income-nya kecil karena effortnya cuma bisa itu doang. Disuruh yang lebih yang lain dia mulai banyak alasan, sibuk susah segudang alasan. Tapi kalau suruh ngumpul pasti ngumpul, namanya juga sosialita kan. Sosialita senang ngumpul, tapi untuk ngerjain yang lebih keras lagi tunggu dulu gitu kan. Income dia kecil. Oke. Yang keempat, effortnya gede, income-nya gede. Ini yang paling ideal. Ini kita sebut entrepreneur, gitu kan. Orang-orang yang join di tim Anda, orang yang emang dari hatinya pengen berhasil. Entrepreneur adalah seseorang yang membuat dari tidak ada menjadi ada. Dari dia tidak tahu apa-apa tentang properti, dibikin dia menjadi tahu. Dari dia tidak ada closing, tidak punya network, menjadi dia punya network, punya closing. Kalau orang itu ada di tim Anda, hanya the matter of time, tim Anda bisa jualan banyak. Hanya the matter of time, performa tim akan menjadi luar biasa dan ujung-ujungnya passive income Anda juga menjadi dahsyat banget kan. Nah, teman-teman, ini ada 4. Yang pertama tadi ya ghost, yang kedua gambler, yang ketiga socialite, yang keempat entrepreneur. Teman-teman leader harus tahu komposisinya mereka. Mana yang lebih besar? Tentu, semua setuju dong, yang lebih besar di entrepreneur. Oke, jadi usulan saya, lihatlah timnya, ada 60% yang menjadi entrepreneur. Misalkan begini, tim Anda 10, berarti Anda harus mencoba ada 6 yang punya mentality entrepreneur. Kalau kurang dari itu, siap-siap tim Anda akan jadi masalah di kemudian hari. Oke.
Kalau begitu, bisa nggak semua isinya entrepreneur? Tidak. Pasti dalam sebuah tim, 4 model ini akan ada. Jadi yang harus Anda benar-benar perhatikan adalah komposisinya. Oke? Berapa banyak yang sosialita? 10%. Butuh nggak sosialita? Butuh, karena mereka orang yang cheerful, yang memberi semangat, yang teman-temannya banyak, kita butuh mereka. Yang 10% lagi, ghost. Butuh nggak? Butuh. Karena seru kan kalau lihat hantu. Kadang kaget, kadang kita nggak tahu ada di mana. Kita butuh mereka untuk membuat suasana tim menjadi lebih menarik lagi. Penjudi, butuh nggak? Butuh. Tapi itu cukup 20%. Oke? Yuk teman-teman, lihat dan cermati mulai dari sekarang sesudah teman-teman mendengarkan kelas ini. Teman-teman coba perhatikan, timmu ada yang mana? Kalau timmu 60%-nya bukan entrepreneur, isinya sosialita, wow, it's dangerous, man. Kalau 60% isinya ghost, lebih berbahaya. So, pikirkan baik-baik mana timmu termasuk yang mana. Dan gimana strateginya, apa yang harus dilakukan sesudah teman-teman tahu komposisi itu, gimana cara menanggulangi supaya tim tetap berjalan, performa tim tetap berjalan, tetap bisa mencapai hasil yang maksimal. Kita ngobrol lebih detail lagi, kita atur strategi lagi. Teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini atau bergabunglah dalam komunitas Core Leader Class. Salam closing.